Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Beni Saptianto. Pada kesempatan pembelajaran hari ini, saya akan menyampaikan materi mengenai simple past tense versus past continuous tense. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita simak beberapa ulasan gambar berikut. What happened? Apa yang terjadi? Apa yang kalian amati dalam layar ini? Ya, di sini ada dua objek. Yang pertama adalah mobil, kemudian objek kedua adalah helikopter. Nah, kita coba membuat kalimat berdasarkan dua objek gambar berikut. Kalimat pertama, Sally was driving a car when she saw a helicopter. Sally sedang mengendarai sebuah mobil ketika dia melihat sebuah helikopter. Atau kita bisa membaliknya seperti while Sally was driving a car, she saw a helicopter. Sementara Sally sedang mengendarai sebuah mobil, dia melihat helikopter. Kita amati kembali. Ada dua objek gambar. Di sini seorang wanita sedang memasak dan gambar kedua ada gambar telur pecah. Kita buat sebuah kalimat. My mom was cooking in the kitchen when an egg broke yesterday. Ibuku sedang memasak di dapur ketika sebuah atau sebutir telur pecah kemarin. Atau kalian bisa membaliknya menjadi ketika sebuah telur pecah, ibuku sedang memasak di dapur kemarin. Di sini ada satu kalimat. Nah, kalimat ini berupa kalimat majemuk, yaitu jika dipecah ada dua kalimat. Kalimat pertama adalah my mom was cooking in the kitchen. Kalimat pertama diikuti dengan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung when. Diikuti kalimat kedua, an egg broke yesterday. Sebutir telur pecah kemarin. Begitu pula dengan kalimat yang ini. Nah, kita amati lagi. The children play. It start to rain. Anak bermain. Istana pasir, kemudian ada awan hujan. Kalau dibuat kalimat, while the children were playing building the sand castle, it started to rain. Sementara anak-anak sedang bermain membangun istana pasir, itu mulai hujan. Nah, itu di sini adalah bisa yang dimaksud adalah cuaca atau langitnya mulai hujan. Jadi di sini kita amati ada dua kejadian yang terjadi secara bersamaan. Kejadian pertama yaitu anak-anak sedang bermain pasir, istana pasir. Kemudian kejadian kedua, tiba-tiba turun hujan. Berarti di sini kalimat di sini ada dua kejadian. Atau juga kalian bisa membaliknya seperti ini. When it started to rain, the children were playing building the sand castle. Jadi ketika mulai turun hujan, anak-anak bermain istana pasir. Seperti itu. Nah, selain contoh
kalimat tadi, di sini juga ada contoh teks singkat. Kita amati, di sini ada 2 paragraf. Paragraf pertama, Meet June. Today he's a very happy dog. Hari ini dia sangat senang. Anjingnya sangat senang. June itu nama anjing. But his life used to be very different. Namun kehidupannya dulu, used to itu artinya dulu, terbiasa sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Artinya apa? Pada kesempatan hari ini, dia siapa? Jun ini, dia merasa menjadi anjing yang senang atau yang bahagia. Gitu. 2 years ago, 2 tahun yang lalu, when he was just a puppy, ketika dia dulu baru saja seekor anak anjing, puppy itu anak anjing, jadi 2 tahun yang lalu si Jun itu adalah seekor anak anjing. He was living on the streets of Manila. Dia dulu itu tinggalnya di jalan Manila, di jalanan sepanjang jalan Manila. Jadi dia belum ada yang mengadopsi. He had wounds all over his body and he was drinking water from the ground. Jadi tubuhnya si Jun itu penuh dengan luka di sekujur tubuhnya dan dia minum air dari tanah. People scared him and he didn't like it when a dog catcher picked him up. Jadi orang-orang takut kepadanya, kepada Jun, dan dia tidak suka itu. Ketika seekor penangkap anjing datang menjemputnya. Jadi yang namanya Jun itu dia benci jika ada penangkap anjing liar. But that was when his life turned around. Namun pada saat itu ketika hidupnya berubah. He spent a month at the vet getting better and then he went home with Hazel. Jadi dia menghabiskan waktu sebulan di vet. Vet itu adalah dokter anjing. Perawatan. Dia menjadi kondisinya semakin baik. Dan kemudian dia pulang bersama Hazel. His new owner. Jadi pemilik barunya itu bernama Hazel. Now he was probably the most fashionable dog in Manila. Sekarang si Jun dia menjadi sangat fashionable, anjing yang fashion, yang bagus, yang penuh dengan perawatan di Manila. Nah, jadi teks singkat ini menceritakan tentang kebahagiaannya si Jun. Karena apa? Dia diadopsi oleh pemilik baru yang bernama Hazel yang ditemukan di sepanjang jalan Manila yang pada saat itu dia penuh luka pada tubuhnya. Nah, dari teks ini kita lihat bentuk past tense dari teks ini dan nanti ada bentuk past continuous. Kita lihat bentuk past tense-nya. Ini when he was just a puppy, ketika dia seekor anak anjing, ini past tense. He was living on the street of Manila. Dia dulu sedang tinggal di sepanjang jalan Marina. Artinya apa? Saat ini si Jun masih tinggal di jalan enggak? Enggak. Kenapa? Karena to be was ini menandakan kalau kejadiannya sudah lewat atau tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Kemudian he had wounds. Nah, dia mempunyai luka. Had itu adalah kata kerja kedua dari have atau has. Kemudian he was drinking water from the ground. Saat itu dia dulu
minum air dari tanah. Nah, terjemahannya seperti itu. He had once, dulu dia punya luka. Dan dulu dia sering atau minum air dari tanah. Ini past continuous, sedangkan yang ini simple past. Paragraf kedua, orang-orang takut. Nah, scared ini takutnya pada waktu kapan? Pada ketika dulu, ketika si Jun ini masih tinggal di jalanan. He didn't like it. Jun tidak menyukainya pada saat itu. Kemudian ketika seorang pemburu atau penangkap anjing pick him, menangkapnya. Nah, kejadian kata kerja pick, didn't like, scared ini terjadi di masa lampau atau yang sudah lewat ceritanya si Jun. But that was, nah ini, his life turned around. Ini bentuk past tense. He spent a month. Nah, ini juga bentuk past tense, kata kerja kedua. At the vet's getting better, and then he went home. Ini past tense lagi. His new owner. Now he's probably the most fashionable dog in Manila. Nah, ini teks singkat yang isinya mencakup simple past dan past continuous. Nah, when do we use each tense? Jadi, kapan kita menggunakan masing-masing tenses ini? Tenses itu waktu. Nah, ada dua, simple past tense sama past continuous. Kita masuk ke past tense dulu. Kita menjelaskan ke suatu kejadian atau perilaku yang terjadi di masa lampau. Past itu adalah kejadian di masa lampau. Dan bla 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 over dan finish, dan kejadian itu sudah dikategorikan sudah selesai, sudah nggak ada hubungannya dengan waktu sekarang, itu masuknya simple past. Bedanya dengan past continuous, kalau past continuous itu adalah suatu kegiatan yang terjadi atau yang sedang terjadi in progress pada waktu spesifik di masa lalu. Jadi kejadiannya sama, masih di masa lalu, namun sedang dilakukan, belum selesai. Kalau simple past tense, kejadiannya sudah selesai dilakukan. Kemudian past continuous fokus pada perilaku yang berlanjut atau yang berlangsung pada waktu itu di masa lalu, seperti itu. Nah, tanda waktu, time signals. Tanda waktu bentuk past tense jika ada kata atau keterangan waktu yesterday, kemarin, last, yang lalu, ago. Last di sini bisa kalian isi dengan last day, last month, last Monday, last Sunday, dan seterusnya. Kemudian titik-titik ago, ini juga kalian bisa, titik-titiknya bisa kalian isi dengan nama hari, mungkin Wednesday ago, on Wednesday ago, atau 2 weeks ago, dan lain sebagainya. In 1964 atau in 2010 dan lain sebagainya, kalau menunjukkan tahun. This morning, pagi ini, berarti kejadiannya sudah menunjukkan kejadian yang sudah selesai. Sekarang kan enggak kita lakukan, seperti itu. Sedangkan kalau past continuous itu tensesnya sama keterangan waktunya, namun biasanya past continuous itu ditambah konjungsi atau kata penghubung sebagai penjelas. When, ketika, while, sementara, as itu diartikan ketika. Nah, kita lihat simple past dan past continuous. Kita menggunakan past continuous dengan bentuk past tense untuk mendeskripsikan sebuah kegiatan atau perilaku yang dipotong dengan kejadian yang lain. Di sini, we use past continuous with simple past to describe an action that was interrupted by another action. Di sini ada dua gambar, kita amati gambarnya.
Ada seorang lelaki sedang minum kopi dan membaca koran. Sedangkan perempuannya di sini ada segelas es krim. Kalimatnya, they were enjoying the morning when the thief stole the briefcase. Jadi situasinya kita lihat, situasinya sama, posisinya sama. Mereka sama-sama menikmati waktu pagi mereka. Waktu pagi laki-laki ini dia menikmati minum secangkir teh atau kopi dengan membaca sebuah buku atau koran. Sedangkan di sisi lain, di sebelahnya ada seorang perempuan sedang menikmati makan es krim. Maka kalimatnya they were enjoying the morning karena kejadiannya sama-sama sedang berlangsung. Kapan? Were itu menunjukkan kejadiannya terjadi pada waktu lampau. Ketika the thief stole the briefcase, ketika pencuri mencuri briefcase, tas bawaan barang atau tas kantor atau tas kerja. Nah, di bawah sini kalian bisa melihat keterangan waktunya. Di sini ada garis horizontal, itu menunjukkan pas, kejadian lampau. Nah, kemudian kejadian future, masa depan. Now adalah sekarang, kejadian sekarang. Kita membicarakan words enjoying itu sebelum, setelah pas, di depannya pas. Kalau pas itu kejadian yang sudah lewat, kemudian past continuous itu sama-sama kejadian di masa lalu, namun kejadian ini sedang berlangsung. Kalau masuk sini kejadiannya sudah selesai, kalau di sini belum selesai. Nah, ketika belum selesai ini tiba-tiba seorang pencuri mencuri, stole, berarti dipotong seperti ini gambarnya. Nah, kemudian ini masa sekarang, kalau ini masa depan. Jadi kita membicarakan waktu yang lampau. Ini kejadian pertama, ini kejadian kedua sedang menikmati, seperti itu. Lihat gambar selanjutnya. We use past continuous for the action in progress. We use when and the simple past for the action that interrupts. Jadi kita menggunakan past continuous untuk kejadian yang sedang berlangsung. Ketika kita menggunakan kata when dan bentuk past tense yaitu dipotong atau terpotong. Nah, di sini ketika wanita di sini tadi sedang menikmati es krimnya, the man was reading the newspaper. Laki-laki ini sedang baca koran. When the thief snatched his briefcase, kemudian pencuri ini mengambil koper kerjanya atau tas kerjanya. Kejadian masa lampau, dia sedang menikmati teh dan baca koran. Tiba-tiba kejadian lain datang, yaitu dicuri. Yang dicuri adalah tasnya. Berarti masuknya kejadian yang sedang kita lakukan, kemudian tiba-tiba ada pencuri masuknya ke past tense ini. Nah, struktur atau rumus atau pola dalam simple past tense ada 3, yaitu tingkat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk tingkat positif sendiri, yang namanya positif itu tidak ada unsur negatifnya tentunya. Kita lihat contohnya. Subjek itu adalah pelaku atau orang yang melakukan. Di subjek di sini bisa berupa orang, bisa berupa benda. Namun di sini saya menggunakan unsur subjek seperti yang ada pada pronoun, materi pronoun sebelumnya. I, he, she, it. Kemudian you, we, they. Saya, dia perempuan, dia laki-laki. It itu benda atau itu. You kamu, we kami, they mereka. Diikuti dengan kata kerja bentuk kedua, verb. Nah, kata kerja bentuk ini yang namanya kata kerja itu ada 2 kategori, yaitu transitif sama intransitif. Namun kalau dalam secara umum kata kerja yang saya tulis di kolom ini ada kata wrote, bought, drove, took, dan lain sebagainya
ini ada jenisnya lagi, yaitu kata kerja regular sama kata kerja irregular. Ciri kata kerja irregular seperti ini. Write, wrote, written. Buy, bought. Drive, drove, driven. Take, took, taken. Itu yang irregular atau yang tidak beraturan. Sedangkan kata kerja yang beraturan itu cirinya biasanya akhirannya ditambah ed atau ditambah dengan kata d saja. Contohnya ini, repair, cleaned, camped, seperti itu. I wrote a letter yesterday. Saya menulis sebuah surat kemarin. He bought some books at store. Dia membeli beberapa buku di toko. She drove a red car last day. Jadi kemarin dia membeli mobil berwarna merah. It took long time 2 days ago. Itu memerlukan waktu yang lama 2 hari yang lalu. You repaired my bike yesterday. Kamu memperbaiki sepedaku kemarin. We cleaned the classroom together last day. Kami membersihkan ruang kelas bersama kemarin. They camped in Mount of Bromo 2 days ago. Jadi 2 hari yang lalu kami berkemah atau camping di Gunung Bromo. Itu untuk tingkat positif. Untuk negatifnya, kita hanya memakai unsur not. Namun untuk kata kerjanya juga berubah. Subjeknya masih sama. Contohnya, setelah subjek kita tambahkan kata did. Kalau did itu pasti nanti ada unsur not. Namun di sini bukan verb 2, tapi menjadi kata kerja bentuk pertama. Kenapa kok berubah menjadi kata kerja bentuk pertama? Karena kita sudah menggunakan kata kerja bantu yaitu did. Maka contohnya, I did not write a letter. He did not buy some books. She did not drive a red car last day. It did not take long time 2 days ago. You did not atau didn't juga boleh repair my bike. Di sini kata kerjanya kembali ke kata kerja awal semula yaitu verb 1. Itu jika negatif. Syaratnya harus pakai did not. Ciri negatif. Kemudian bentuk interrogatif, yaitu interrogatif itu ditandai dengan apa sih? Ya, interrogatif itu ditandai dengan tanda tanya seperti ini. Akhirannya diikuti tanda tanya. Karena interrogatif itu adalah jenis kalimat tanya. Rumusnya, did subjek verb 1 objek. Did I write a letter yesterday? Apakah saya kemarin menulis surat? Did she drive a red car last day? Apakah dia kemarin mengendarai mobil merah? Did they camp in Mount of Bromo 2 days ago? Apakah mereka camping atau berkemah di Gunung Bromo 2 hari yang lalu? Nah, ini kalimat jenis pertanyaan. Kalau kalimat pertanyaan tidak usah menggunakan kata not. Not itu hanya di kalimat negatif. Negatif itu pasangannya did not verb 1. Sedangkan kita lanjut ke struktur past continuous. Past continuous ini sangat mudah. Subjek masih sama. Kita pakainya unsur to be, yaitu to be ada 2, was dan were. Kita menggunakan was itu jika subjeknya mereka berempat. I, he, she, it. My father was. My mother was. John was. Budi was. Sama. I was writing a letter. He was buying some books at store. Artinya apa? Dia sedang membeli beberapa buku di toko. Saya, misal, sedang was diikuti verb ing, itu artinya adalah sedang berlangsung. Saya sedang mengendarai mobil merah kemarin. Seperti itu. Jadi unsur ini diartikan dalam bahasa Indonesia dengan kata sedang.
Namun sedang yang terjadi di sini tentunya sudah terjadi, waktunya sudah lewat kemarin, yesterday, last day, 2 days ago, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan subjek you, win, they. To be-nya pakainya were, yaitu you were repairing, we were cleaning, they were camping. Seperti itu. 3 unsur ini pakainya were. My father and my mother were. My friend and I were, bukan I was. Kenapa? Karena unsurnya, subjeknya ada 2. My friends and I were, bukan was lagi. Kemudian my grandmother, my uncle, and my mom were. Masuknya adalah were. Seperti itu. Untuk negatif, kita hanya perlu menambahkan kata not setelah to be. I was not atau I wasn't, disingkat juga boleh. I was not writing a letter. You were not repairing my bag yesterday. Seperti itu. Kita lanjut ke bentuk interrogatif, kalimat tanya. Unsur to be diletakkan di awal sebelum subjek. Contoh, was I writing a letter yesterday? Nah, jadi di sini tidak ada pengubahan kata kerja sama sekali. Kita hanya perlu membolak-balikkan to be dan menambah kata not setelah to be jika bentuknya negatif. Kalau interrogatif, to be-nya ditaruh atau diletakkan di depan sebelum subjek. Gitu. Kemudian perlu catatan, jika kalian sudah hafal, kalian tinggal menggunakan keterangan waktu, misalkan when, while, as. Setelah when itu diikuti bentuk past tense, baru diikuti past continuous. While past continuous diikuti past tense. Jadi kedua ini dibalik, bedanya when itu past tense, while past continuous. Kita menggunakan kata penghubung as, itu diikuti past continuous, baru diikuti past tense. Contoh, when she went, I was waiting my friend. Ketika dia pergi, ini di sini harusnya ada tanda koma. Ketika dia pergi, when she went, when diikuti past tense. I was waiting my friend. Saya sedang menunggu teman-temanku. Diikuti past continuous. Kapan kejadian ini berlangsung? Kejadian ini berlangsung yaitu pada waktu lampau. Dari mana kita tahu? Dari kata kerjanya when, kemarin, was waiting. Nah, dalam satu kalimat ini ada terjadi 2 kejadian yang terjadi secara langsung. Kejadian pertama ketika dia pergi, kejadian kedua saya sedang menunggu temanku. Jadi kejadian yang memerlukan waktu itu yang mana? I was waiting my friend. Kemudian tiba-tiba dia datang atau dia pergi, seperti itu. Kalimat kedua, while I was waiting my friend, she went. Dibalik. Jadi sementara atau ketika saya sedang menunggu teman-temanku, dia pergi. As I was waiting my friend, she went. Jadi while sama as itu sama penggunaannya. Namun di sisi lain perlu kalian perhatikan bahwa kata when atau konjungsi when itu dapat digunakan di depan past continuous. Contoh, when I was waiting my friend, she went. Ketika saya sedang menunggu teman-temanku, dia pergi. While dapat juga digunakan untuk menyatakan 2 perbuatan atau 2 peristiwa yang sedang berlangsung pada waktu yang bersamaan di waktu lampau. Di sini ada rumusnya, while diikuti past continuous, past continuous. Contoh, while Billy was singing, I was playing a guitar. Atau kalian balik juga bisa seperti ini. Billy was singing while I was playing the guitar. Jadi sementara Billy sedang bernyanyi, saya sedang memainkan gitar. Atau Billy sedang menyanyi, sementara saya sedang memainkan gitar.
Jadi dalam kalimat di atas antara singing sedang bernyanyi dan playing the guitar sedang bermain gitar terjadi secara bersamaan. Nah, time signal lain juga sering digunakan dalam bentuk past continuous. Biasanya ada kata all day yesterday, sepanjang hari kemarin. Yesterday afternoon, kemarin sore. At 7 o'clock yesterday, pada jam 7. At this time yesterday, pada saat ini, tapi kejadiannya kemarin. Seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari materi simple past dan past continuous, alangkah lebih baiknya untuk menguji kemampuan kita mengerjakan soal latihan. Di sini ada 5 soal latihan. Kita lihat soal pertama. Di sini yang lihat pada kata kerja yang ada di dalam kurung. Tugas kalian mengubah kata kerja tersebut berdasarkan konteks yang benar atau waktu yang benar. Dilihat dari mana? Kita bisa melihatnya dari bentuk kata kerjanya sendiri. Yang kedua, kita juga bisa melihatnya dari bentuk konjungsi atau kata penghubung yang digunakan. Contoh soal nomor 1. I bla 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 sit in a cafe when you bla 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 call. Jadi dalam satu kalimat di sini ada 2 kejadian. Saya duduk ketika kamu memanggil. Berarti kejadian yang lama itu yang mana? I was sitting. Saya sedang duduk di kafe. Tiba-tiba kamu memanggil atau menghubungiku gitu. Setelah when pasti diikuti verb 2. Namun bukan sebagai acuan. Kita juga harus melihat kata kerjanya juga jenisnya. Kalimat yang kedua, when you, berarti when you di sini diikuti verb atau to being. Ya, kita jawabannya menggunakan verb to. Kata arrive harus diubah ke bentuk past tense menjadi arrived. Ketika kamu tiba di pesta, you been there. Kalau ada kata kerja be, berarti kita masukkan unsur to be. To be-nya apa? Was. Seperti itu. Kemudian kalimat ketiga, Susi menonton sebuah film ketika dia mendengar suara gaduh atau bising. Susi menonton film itu kan memerlukan waktu yang lama, maka kita isi saja dengan past continuous. Past continuous itu bagaimana tadi? To be diikuti verb ing. Jadi to be Susi apa? Is. Kata kerjanya watch diubah menjadi ing, menjadi was watching. Seperti itu. When she hear, mendengar ini kan kejadian yang singkat. Kenapa? Karena ketika Susi sedang menonton, dia tiba-tiba mendengar. Jadi kejadian yang singkat itu adalah mendengar. Kata kerja kedua dari mendengar adalah heard. Ditambah D. Kalimat keempat, yesterday I, di sini kurang unsur I, maaf, harusnya ada subjek I. Go menjadi went to the library. Next, selanjutnya I had a swim, diikuti verb 2. Later I met, diikuti verb 2. Jadi kalimat soal nomor 4 ini jawabannya menggunakan past tense semua. Yang terakhir, we bla 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 play tennis when John hurt his ankle. Jadi kami bermain tenis ketika John itu terluka pergelangan kakinya. Berarti we past tense atau past continuous? Kejadian yang lama. Betul? Pakai past continuous. Maka jawabannya we were playing tennis when John hurt. Verb 2 dari hurt
yaitu tetap memakai heard. Tidak ada berubah menjadi hearded, tidak ada. Tetap heard. Thank you. Setelah kalian mempelajari dan berlatih mengikuti pelatihan exercise yang saya tampilkan, silahkan kalian pelajari lebih lanjut, bisa melalui Google atau buku kalian yang ada di perpustakaan. Sekian dari saya atas pembelajaran bahasa Inggris ini. Semoga belajar kita bermanfaat, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.